Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kami sudah jalanin sholat subuh. Sekarang ikutin aku yuk ke dapur. Mau manasin sayur. Kemarin aku dikasih sayur sama mama mertuaku teman-teman. Aku sibuk jadi nggak bisa ngevideoin. Nah ini sayurnya teman-teman. Sayur asam manis ya. Asam manis ikan segar. Nih, kemarin aku di rumah mama mertua, jadi mama mertua ngebawain aku itu. Sama seperti biasa, nasi Padang. Nggak ada bosan-bosannya teman-teman. Teman-teman, hari ini sebelum ke rumah mama mertua, maaf ya teman-teman masih berantakan. Aku mau nukang, karena inilah istri seorang teknisi ya. Jadi bisa nukang juga teman-teman. Nah, jadi aku hari ini mau jemuran cucian aku teman-teman. Cucian jemuran di samping aja kayaknya, celana suami atau kotor atau bersih atau juga nih. Kotor kayaknya. Aku mau nyalain air teman-teman. Jadi enak kalau ini. Nah, kalau pagi ini deras PDAM-nya teman-teman. Tapi kok sudah siang ya Allah. Kecil betul, masih gelap teman-teman, karena di masjid masih suara orang sholat itu. Nah, sebentar manasin, aku buatin teh suamiku seperti biasa, itu kegiatan rutinitas ibu rumah tangga ya teman-teman, karena suamiku suka minum teh. Teman-teman jangan bosan ya ngeliat video aku, karena video aku ini memang video apa ya, video rumahan, rumah yang sangat sederhana sekali. Aktivitasku hari-hari, kemana aku melangkah juga nggak jauh-jauh, pasti di sekitaran rumah tinggal aku teman-teman. Nah aku janji sama teman-teman itu mau apa, mau napak tilas itu nanti ya teman-teman, karena masih belum ada waktu. Motor juga masih gantian sama kakak ipar aku, karena antar jemput mama beliau kan. Jadi nanti deh ada tuh, aku pasti tepati janji napak tilas. Dan aku akan berbagi cerita, melanjutkan cerita perjalananku sebagai seorang muslimah kan teman-teman. Gimana aku pertama belajar puasa sunnah itu seperti apa, pengalaman-pengalamanku di pesantren ya teman-teman. Di pesantren itu aku dititipkan ke orang teman-teman. Jadi di sana itu aku ya bantu-bantu bersihin pesantren, ngajak anak-anak santri yang di sana itu untuk gotong royong bersihin santren gitu ya. Terus kadang-kadang kalau mereka pada libur, pada nggak pulang gitu, aku ke maaf teman-teman masih batuk, ke tempat santri perempuan teman-teman. Aku ngajarin mereka pelajaran ini, pelajaran apa? Pelajaran sekolahnya teman-teman. Yang jelas bukan agama teman-teman ya. Pelajaran kayak PPKN atau apa gitu. Aku ngajarin mereka gitu. Terus ya kalau aku ada dapat rezeki gitu teman-teman, dari ya dikasih apa sih, bilang orang kasih zakat ya. Dikasih zakat sama kiai atau ustadz yang datang ke situ apa gitu, nyanguin saya gitu teman-teman. Itu kok setiap hari hari Minggu itu saya sudah bilang sama mereka. Nah, karena di pesantren kita kan nggak biasa jajan atau makan enak gitu teman-teman ya. Jadi saya tuh cari yang orang bisa buatkan kayak pisang keju atau apa gitu kan. Jadi saya bilang sama anak-anak santrinya, sama uminya juga, pasti sih izin sama uminya ya teman-teman. Saya bilang, Umi, saya dapat rezeki, besok saya mau ajak anak-anak bersihin pesantren, potong rumput, bersihkan apa, semuanya sampah-sampah gitu kan, yang udah ini dipotongin gitu ya. Tuh teman-teman. Jadi tuh uminya bilang, iya nggak apa-apa katanya gitu, malah senang. Jadi untuk membuat anak-anak, karena masih kan itu boarding school teman-teman ya, boarding school tuh masih baru gitu sekolahnya saat itu, santrinya itu sambil cerita teman-teman ya, sambil nunggu mendidih. Nah itu boarding school cuma ada siswanya tuh nggak sampai 100 deh kayaknya itu masih. Nah saya bilang ayo besok kita makan pisang keju rame-rame sama apa gitu ya,
sama buras atau apa gitu. Tapi kita bersih-bersih dulu. Oh ya kak, ya kak, ya kita bersih setiap kamar-kamar tuh harus. Namanya santri cowok tuh anak-anak kan pasti jorok ya teman-temannya itu. Jadi ayo dibongkar yang punya lemari masing-masing, dibongkarin, dirapiin bajunya apa segala macam gitu ya. Alhamdulillah terlaksana gitu. Itu yang sebagian kecil cerita di pesantren sih teman-teman ya. Sampai saya pernah diminta dari Kemenak setempat saat itu bantuin mentor pembekalan calon pengantin ya. Nah saat itu saya pakai cadar teman-teman karena saya takut ketahuan kakak saya, saudara-saudara saya gitu ya, waktu-waktu di pesantren itu. Nanti kita carikan foto-foto yang bercadar ya, kita carikan tahu di mana itu, nanti Facebook yang mana ada itu. Nah itu terus begitu saya dipanggil ke Kemenak dan saya dipertemukan dengan ketua MUI setempat ya, ketua MUI setempat, maksudnya kabupaten setempat itu. Terus beliau bilang kalau bisa jangan pakai cadar, nanti dikira orang agamanya sudah hebat, ngajinya sudah hebat. Oh begitu ya Pak Ustadz, saya bilang kan saya takut, alasan saya sih gitu teman-teman, saya takut ketemu saudara atau apa, nanti ada yang tahu saya dikasih tahu, saya disantri kasihan kan, kakak saya kan masih nggak mengizinkan karena tuh sulung saya ya masih tidak mengizinkan lah kakak Markus saya untuk saya mualaf hingga detik ini sih teman-teman, kalau teman-teman tahu gitu. Udah gitu nggak apa-apa, nanti saya yang bertanggung jawab jika ada apa-apa, oke lah. Jadi saya belajarlah bijak sebentar teman-teman ya, mendidih. Nanti kita lanjut sebentar ya. Oh teman maaf nunggu ya. Ini aku harus ngangkat sayurnya, ini udah mendidih ya, udah mendidih nih sayurnya. Jadi aku pindahin, terus aku harus rebus air juga buat bikin teh Pak suami. Oke kita lanjut cerita. Aku tak nutup kamar mandi karena aku ambil airnya di keran teman-teman untuk bikin teh ngerebus sendiri gitu ya. Nah setelah itu teman-teman saya terus jadwalkan jadwal, dan saya juga mohon izin sama sama uminya, sama kiainya di situ kan, karena saya masih tinggal di pesantren saat itu teman-teman. Jadi terus dipanggil kepegawaian gitu ya. Terus dari situ nanti bantu di sini ya. Terus nggak lama saya dipanggil sama Pak Kepala Kemenak setempat ya. Terus kebetulan beliau orang Banjar teman-teman, jadi kami bahasa Banjar gitu kan. Terus saya dipanggil sama beliau, dibilang nanti dicarikan kos di sini. Jadi jauhnya pesantren ke kota itu lumayan jauh teman-teman. Pesantrennya kayak di daerah terpencil gitu. Nah jadi dibilang sama Pak Kepala, bilang nanti saya carikan kos di sini, saya carikan guru ngaji, langsung dipanggil sekretarisnya atau apa saya nggak tahu, nanti panggilkan ibu siapa gitu untuk ngajar dia ngaji, karena ibu itu ditugaskan untuk mengajar mengaji bagi mualaf perempuan teman-teman. Gimana ceritanya saya bisa sampai ke Kemenak itu teman-teman? Kan namanya boarding school tuh pasti ada sidak biasanya teman-teman, dari dinas pendidikan, dari Kemenak kan untuk pesantrennya ya. Jadi beliau ada sidak ke sana. Terus karena saya nggak terdaftar sih kan, dititipkan aja teman-teman saya bantu-bantu di situ kan, bantu-bantu di kantin jualan saat itu. Tapi ya upah saya bantu-bantu bersih-bersih pesantren, bantu mengajarin anak-anak santri perempuan belajar formal gitu teman-teman. Ya upah saya diajarin ngaji, saya dikasih tempat tinggal di situ teman-teman, dikasih makan sama-sama santri gitu ya, alhamdulillah. Nah saat itu salah satu pegawai Kemenak menemuin saya, tanya-tanya saya gitu. Terus ditanya kartu mualaf saya mana, nanti saya tunjukkan ke teman-teman, saya spill semua nanti akta mualaf saya. Gitu. Terus dibilang ada salah satu ibu dari Kemenak, ini kayaknya bisa untuk bantu mentor saya gitu, pembekalan untuk calon pengantin. Nah, saya dikasih buku teman-teman. Setelah saya ketemu Pak Ketua tadi itu, Pak Kepala Kemenak tadi, saya dikasih buku
buku yang harus saya pelajari teman-teman. Nah di situ banyak saya belajar, oh begini ya, begini pernikahan, karena saya pernah gagal pernikahan saat teman-teman ya. Oh begini ya, begini pembekalan sekarang terbaru kan harus ada pembekalan teman-teman ya. Nah di situ saya mulai berjalannya waktu, saya dicarikan kos teman-teman, dicarikan kos sama pegawai Kemenak, diantar dengan berapa pegawai gitu ya, satu mobil gitu dapet. Saya tinggal di situ dan saya permisi sama uminya dan saya izin sama yang membawa saya saat itu. Terus beliau bilang, nggak apa-apa dek, bagus itu kan ada ya, anggaplah saya dapat gaji lah, dapat honor biar sedikit ya teman-teman ya dari Kemenak. Saya dibantu makan saya, tapi dengan imbalan saya bantu di Kemenak untuk pembekalan gitu ya. Untuk mentor gitu. Nah jadi akhirnya saya meninggalkan pesantren, sedih juga sih teman-teman, saya harus meninggalkan pesantren tersebut karena di sanalah saya bisa mengaji, saya bisa fase, dan saya bisa sholat tahajud itu sampai berapa rakaat. Setahu saya kan sholat tahajud itu cuma 2 kali rakaat teman-teman, ternyata bisa dilakukan untuk berkali-kali rakaat gitu teman-teman ya. Akhirnya saya pindah, sedih saya. Terus tapi ya alhamdulillah mereka anak-anak santri itu kadang-kadang ada yang kalau mereka pulang gitu ya mampir ke tempat saya. Terus ustadznya yang pembimbing di sana juga ada datang ke saya sama uminya gitu, bawain makanan, bawain apa gitu ya. Ya pesannya, kerjalah dengan baik, jangan pernah tinggalkan sholat. Pokoknya di kala waktu senggang tuh jangan lepas zikir, minta sama Allah, salawat gitu. Ya Umi, saya bilang gitu. Nah setelah di Kemenak itu teman-teman, akhirnya saya banyak kenal orang, banyak kenal temen gitu ya. Nah terus saya juga diminta bantu teman-teman, diminta bantu di Basnas juga, saya Basnas setempat. Saya minta, belum suamiku, udah airku belum kah kata suami saya gitu teman-teman, belum, masih direbus. Basnas setempat teman-teman. Jadi di sana Basnas tuh saya kan mereka ada kayak rumah duafa gitu ya. Jadi saya bantu di sana juga, diminta bantu ya alhamdulillah saya bantu, saya dikasih uang juga teman-teman. Jadi ya ketika saya hidup sendiri sebagai baru-baru seorang mualaf, saya nggak memiliki uang, nggak memiliki apa-apa teman-teman, cuma sekedar dikasih orang gitu ya, kayak baju hijab apa, bahkan yang saya pakai ini bukan hijab saya teman-teman, ini hijab dikasih orang juga saya pakai teman-teman. Jadi itu saya dapat gaji dari Basnas dan saya dikasih sembako karena saya kadang-kadang itu membantu membagikan sembako ke duafa, ke mualaf gitu. Nah terus pokoknya mulai berkembang lah, jadi atur waktu jadwal saya mentor 1 minggu 2-3 kali di Kemenak, sisanya saya bantu di Basnas. Nanti bantu bersihin rumah duafa, saya bantu nimbang beras, nimbang gula di Basnas itu teman-teman gitu, sampai pada akhirnya saya ketahuan sama anak buah kakak saya kan ketua partai teman-teman ya, ketua PAC DPC kota setempat. Nah gitu, terus saya dicat kakak saya segala macam, tapi saya tetap kekeh pingin di sini gitu kan, dengan prinsip saya masih mau bekerja, yang penting saya nggak merugikan orang lain gitu ya. Bahkan saya pernah dikat oleh anak buah saya teman-teman, bahwasanya saya nggak boleh di Basnas lagi, saya nggak boleh, intinya saya tuh dibikin jerah sama saudara saya teman-teman supaya saya kembali, karena kakak saya pernah berucap ke saya ketika saya pakai cadar, saya bilang radikal gitu sama kakak saya. Terus wah bahaya ini radikal, bahkan kakak saya juga nggak pernah, kalau ketika saya mati beliau tidak mau melihat saya gitu. Tapi saya percaya Allah, saya harus kuat gitu. Nah setelah itu teman-teman, saya pernah kelaparan teman-teman dan tidak punya uang sama sekali. Nah di dinas sosial setempat tuh saya juga suka bantu-bantu teman-teman, diajak kita saya harus bantu-bantu, saya harus ringan tangan teman-teman, karena saya butuh hidup kan. Saya nggak pernah nikah keluarga, saya nggak pernah minta karena sudah dibuang, mereka tidak menginginkan saya karena kami sudah beda aliran gitu ya. Itu saya pernah nggak punya uang sama sekali, saya lapar teman-teman, lapar sekali ya, di kos
Karena ketika saya minta di Kemenak itu kan harus tunggu pas tanggal pengeluaran uang tuh ya. Saya nggak bisa minta semau saya sendiri gitu kan. Jadi saya tuh belajar berpuasa karena saya sering dengar ceramah-ceramahnya MUI gitu kan. Rasulullah kan pernah berpuasa sunnah segala macam. Saya nanya sunnah itu seperti apa, dilakukan seperti apa. Kamu bisa Senin Kamis itu suatu sunnah juga, nggak wajib ya. Kalau wajib itu ya yang Ramadan. Akhirnya ketika saya lapar teman-teman, saya sahur dengan air keran. Saya sahur dengan air keran. Ya Allah kuatkan saya dengan air ini karena saya nggak memiliki apa. Saya nggak berani minta teman-teman. Padahal kakak saya katakan ya berada gitu ya saudara, tapi saya nggak berani minta. Saya takut, saya juga nggak berani minta teman-teman gitu kan. Gitu. Terus saya sholat subuh dan paginya saya dipanggil ibu Ila waktu itu ya, namanya Ibu Ila. Nanti bantu saya Jeng katanya gitu. Ada pekerjaan sedikit. Ya lumayan lah nanti kita dapat honor katanya gitu. Oh iya nggak apa-apa. Beliau tuh sayang ke tempat saya, jemput saya tuh mau minta minum. Saya nggak punya air, saya bilang gitu. Saya puasa. Astagfirullahaladzim, dia bilang saya nggak punya uang bu, saya mau beli air, saya bilang gitu kan. Saya ngomong terus terang teman-teman. Terus sahurnya apa? Air keran. Astagfirullahaladzim. Sebentar, terus beliau turun ke warung bawah, warungnya ibu kos gitu. Belikan saya aqua, belikan saya apa. Jangan begitu loh, katanya gitu. Kalau nggak ada apa-apa tuh ngomong ke saya, datang ke rumah saya. Kalau untuk makan dan minum saya bisa kasih, katanya gitu. Terima kasih bu, saya masih bisa ini. Nggak mati juga kan saya minum air keran, saya bilang gitu teman-teman. Nah ketika sampai saya jatuh sakit teman-teman. Jadi perjalanan saya sebagai seorang muslim itu nggak mudah teman-teman, nggak mudah, berat ujiannya. Berapa kali saya ingin kembali dan berapa kali saya membenarkan omongan kakak saya bahwasanya nggak ada dek, katanya namanya emosional seorang saudara ya, nggak ada dek bilang kan. Orang muslim itu ketika kamu susah mereka akan mengulurkan tanganmu seperti orang di gereja kita, katanya gitu. Pernah ngomong begitu kakak saya teman-teman. Nggak ada, coba teman di gereja adik tahu sendiri kan, begitu dengar kita sakit lingkungan langsung bergerak minta bantuan, ayo tolong ada saudara kita begini. Orang muslim enggak. Nah kejadian itu sempat menimpa hidup saya teman-teman di kota tersebut. Saya memiliki kos itu yang harus dibayar. Terus waktu itu mundur dari bendahara Kemenak tersebut, itu uangnya mundur, belum cair katanya. Namanya ibu kos itu kan nggak mau tahu teman-teman, kalau nggak mau kan dia telat sampai berminggu-minggu gitu. Nah tanggal 5 harus dibayar kan, berarti kan nggak mungkin sampai tanggal 20 ke atas kan. Katanya bendaharanya itu uang saya dicairkan tanggal 20 ke atas gitu teman-teman. Dan saya bingung untuk makan, saya susah, saya bilang ya Allah kayak mana ini. Saya minta bantu teman di Basnas, minta tolong gitu kan, minta tolong ada teman saya gitu bisa bantu saya pinjam uang dulu kah, saya bilang gitu.